Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harapkan anak-anak ibu di rumah dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatannya. Jangan sering-sering keluar rumah apabila tidak terlalu penting dan tetap di rumah saja. Dan lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita dahulukan dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 5, subtema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu di rumah untuk menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Maju Tak Gentar. Ikuti Ibu ya sama-sama. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Ya, terima kasih anak-anak Ibu yang bersedia untuk mengikuti Ibu dalam menyanyikan lagu wajib. Untuk selanjutnya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian tentang pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Pasti kalian tahu kan, apa sih pembelajaran yang sebelumnya udah kita lakukan? Yaitu tentang raja-raja pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kalian pasti sudah tahu siapa saja sih raja-raja yang ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan-kerajaan apa aja sih yang ada pada masa Hindu dan Buddha. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa mengamati video pembelajaran tentang Sultan Hasanuddin. Siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Mengamati teks yang telah Ibu bacakan. Yang kedua, siswa mengamati video pembelajaran yang diberikan guru dan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan terperinci dan benar. Yang keempat, setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuki pembelajaran kita pada ini, yaitu tentang raja-raja pada masa kerajaan Islam. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang punya peran penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Benny ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Benny, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Yang pertama, di sini ada Sultan Hasanuddin. Anak-anak di rumah, perhatikan Ibu dalam membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, yaitu raja dari kerajaan Islam. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya.
Dengan gigih, ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka dan Teri Tatoerum sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintahan bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Itulah tadi teks tentang Sultan Hasanuddin, yang di dalam teks ini terdapat perjuangan-perjuangan Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mencari tahu atau menuliskan tentang apa yang kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin melalui teks yang telah Ibu bacakan tadi. Dan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Nah, di sini Ibu sudah ada jawabannya, dan Ibu harap anak-anak di rumah bisa mengembangkan jawaban yang telah Ibu berikan ini, yang telah Ibu contohkan ya. Yaitu apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Yang pertama, yang pasti telah kita ketahui melalui teks tadi, yaitu Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sultan Hasanuddin adalah salah satu nama yang abadi dalam sejarah Indonesia dan sering digunakan sebagai nama lokasi seperti jalan dan bandara. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin melawan Arupalaka yang sudah seperti adik kandungnya sendiri. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Lalu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Yang ingin saya ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda. Ibu harapkan anak-anak Ibu di rumah bisa menuliskan kembali apa yang telah Ibu jawab ini dan menambahkan jawaban ini berdasarkan yang sekreativitas anak-anak Ibu di rumah ya. Selanjutnya, dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana sih cara kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai warga negara Indonesia, untuk menghargai jasa para pahlawan kita? Sepertinya anak-anak Ibu di rumah mempunyai jawabannya masing-masing. Jelaskan ya jawaban kalian, dan nanti silahkan kirim tugasnya di grup PA atau dikumpulkan langsung ke sekolah. Oke, ini untuk jawaban yang Ibu berikan atas bagaimana sih cara kita seharusnya untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gigih gitu berjuang untuk Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Yang kedua, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Dan seperti tadi ada Sultan Hasanuddin, namanya dijadikan sebagai nama bandara juga ya.
Untuk yang selanjutnya, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Yang keempat, berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Yang kelima, pada waktu upacara mengikuti dengan hikmat. Untuk cara menghargai jasa pahlawan yang pertama dan yang kedua ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Karena mereka yang bisa menghargai jasa pahlawan dengan cara yang pertama dan kedua. Untuk kita sebagai siswa, kita bisa menggunakan cara yang ketiga sampai yang kelima. Kita bisa memperingati peristiwa-peristiwa penting dan perjuangan bangsa seperti memperingati 17 Agustus, 10 November sebagai Hari Pahlawan ya, kok 10 November, kok 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Terus yang keempat, berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Kita bisa berziarah langsung ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk rasa penghargaan kita kepada pahlawan. Yang kelima, pada waktu upacara mengikuti dengan hikmat. Anak-anak ibu, ketika kita upacara itu, kita harus dengan mengikutinya dengan hikmat. Itu sebagai bentuk kita untuk menghargai jasa para pahlawan, karena pahlawan itu susah payah untuk memerdekakan Indonesia. Masa sih kita yang tinggal untuk meneruskan perjuangan mereka malah bermain-main, padahal cuma sekadar untuk mengikuti upacara dengan hikmat. Oke, selanjutnya, ini menarik ya untuk dipelajari. Pada masa pahlawan dulu, mereka berkomunikasi tidak menggunakan ponsel. Bahkan dahulu, ponsel pun belum ada untuk komunikasi mereka. Nah, mereka zaman dahulu berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Jadi, di sini mereka memiliki sandi-sandi atau kode-kode sandi sendiri. Nah, di sini ada gambar pahlawan yang menggunakan cermin dan cahaya ya, itu ada kode-kodenya sendiri nantinya. Oke, di sini ada gambar percobaan melakukan percobaan cermin, cahaya dan cermin. Di sini ada yang memantulkannya ke bawah ya, terus ada kepantulan ke atas. Ini bisa diperhatikan, gambar ini bisa diperhatikan anak-anak. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai tugas untuk kalian melakukan percobaan cahaya dan cermin. Ini ya, percobaannya yaitu dengan berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Langkah-langkah percobaan yang pertama, duduk bersama kelompokmu. 2, karena saat ini mungkin tidak bisa dilakukan secara berkelompok, bisa anak-anak ibu lakukan secara individu di rumah masing-masing ya, dan divideokan lalu dikirimkan kepada ibu melalui grup WA ya. Sini setelah kita melakukan percobaan ini, ibu minta kepada anak-anak ibu untuk melaporkan kegiatan percobaan ini. Ini ada contoh tabel lapor kegiatan dari percobaan cahaya dan cermin. Nah, di sini Ibu langsung saja menyimpulkan dari kegiatan percobaan cahaya dan cermin, yaitu dari hasil percobaan. Dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan, dapat dibuktikan dengan kegiatan komunikasi menggunakan cahaya. Oke. Di sini itulah kesimpulannya bahwa sifat cahaya itu salah satunya adalah dapat dipantulkan. Nah, misalkan kita memegang cermin dan ada sinar matahari, jadi sinar matahari itu, cermin itu kita hadapkan pada papan-papan atau apa gitu yang bisa untuk dipantulkan sinar mataharinya. Itulah salah satu sifat dari cahaya. Nah, oke, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, pastinya anak-anak ibu di rumah inginkan mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan dari raja-raja pada masa Islam ini.
Ya. Dan peninggalan-peninggalan apa saja sih yang ditinggalkan pada masa kerajaan Islam ini? Nah, di sini ada 2 pahlawan pada masa raja-raja Islam. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin yang memerintah ya pada tahun 1654 sampai 1660 Masehi. Ini dan Sultan Iskandar Muda juga itu memerintah pada 1601 sampai 1636 Masehi. Tentu pahlawan ini berjuang sebelum kita dilahirkan ya anak-anak. Ini udah lama banget, udah beratus-ratus tahun yang lalu pahlawan ini berjuang untuk memerdekakan Indonesia, untuk memperjuangkan Indonesia ya, tentunya dari penjajahan-penjajahan yang terjadi pada masa itu atau yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, di sini amalah tokoh-tokoh dari raja-raja yang memerintah pada masa kerajaan Islam. Apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja pada masa kerajaan Islam? Yang kamu ketahui tentang peninggalan raja-raja di masa Islam. Ibu harap kalian dapat menuliskannya lagi lebih banyak daripada yang Ibu contohkan di sini ya. Nah, yang kamu ketahui tentang peninggalan raja-raja di masa Islam. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia antara masjid, kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Jadi, pada masa Islam ini, banyak juga ya peninggalan-peninggalan sejarahnya yang berhubungan ya, yang pasti berhubungannya dengan Islam, seperti masjid, kaligrafi, pesantren, itu kan masih ada juga sampai sekarang. Dan yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja di masa Islam. Apa sih yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja di masa Islam? Ada perjuangan raja-raja Islam di Nusantara ya. Bagaimana perjuangan itu sih? Kalian juga ingin tahu kan bagaimana sih perjuangan raja-raja Islam di Nusantara? Oke. Selanjutnya, di sini Ibu memerintahkan kepada kalian atau memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tahu tentang raja-raja lain pada masa kerajaan Islam dan dituliskan di buku dan nanti dikumpulkan di sekolah ya. Ini Ibu ada salah satu contoh lagi kerajaan Islam selain Sultan Hasanuddin tadi, yaitu ada Sultan Agung, Sultan Besar. Di sini ada teks, kita baca ya. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa kerajaan Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613, 1645, sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender suku yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, jadi di sini adalah salah satu raja-raja Islam lainnya yang memerintah pada kerajaan Islam. Itu ada Sultan Agung. Dan Ibu minta kepada kalian carilah 5 lagi raja-raja yang memerintah pada masa Islam. Bisa dicari di media elektronik, di buku, di perpustakaan. Kan ini kan masa pandemi ya. Jadi Ibu ringankan, bisa mencari semua sumbernya di media elektronik seperti handphone ya,
di handphone, di Google, di buku-buku elektronik di Google, kan bisa ya, banyak ya referensi-referensi yang bisa dipakai pada saat ini. Oke. Baiklah, Ibu mau menanyakan kepada kalian ya. Apa sih yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama sih, yang pastinya tentang raja-raja dari kerajaan Islam. Yang kedua, kita sudah mempelajari Sultan Hasanuddin sebagai raja yang memerintah pada kerajaan Islam, yaitu raja dari Gorontalo. Yang ketiga, komunikasi yang digunakan raja-raja atau pahlawan-pahlawan pada masa dahulu, yaitu dengan cahaya dan cermin. Dan kita juga akan melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin. Terus yang keempat, kita juga mempelajari bagaimana sih cara kita sebagai generasi penerus bangsa untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur untuk melawan kesewenang-wenangan penjajah ya. Terus yang kelima juga kita telah mempelajari beberapa dari kerajaan dari raja-raja dari kerajaan Islam. Oke. Setelah kita pelajari tadi kan, udah kita sebutkan tadi apa aja yang setelah kita pelajari pada hari ini. Dan di sini Ibu sendiri yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa harus tahu siapa saja pahlawan yang telah berjasa untuk memerdekakan Indonesia. Jangan sampai kita itu tidak tahu sih siapa saja sih nama pahlawannya ya, dan kita harus bisa mencontoh sikap teladan yang dimiliki oleh pahlawan kita, yaitu sikap rela berkorban demi negara, dan kita juga harus bisa menghargai jasa para pahlawan kita. Itulah kesimpulan Ibu tadi yang dapat Ibu simpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pahlawan juga yang berasal dari kerajaan Islam, yaitu Kapitan Patimura. Oke. Ibu harap anak-anak Ibu di rumah merasakan senang, gembira untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita akhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita dari kita hari ini. Apabila Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.